Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan kita bercerita tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam. Seorang panglima Islam serta kebanggaan suku Kurdi, ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi, atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi, atau juga dikenal dengan Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam, yaitu non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, yaitu Irak, kota yang terletak di antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lainnya. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya menyusahkan dan merugikannya. Namun dikala itu, ada orang yang menasihatinya, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, dan mempelajari bahasa dan sastra Arab dan ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncangkan pergolakannya di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, paman dari Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan, dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir. 2 bulan kemudian, Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan yang progresif dan visioner. Ia membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini ia tujukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan sehingga saat ini Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Sunni. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Dalam penaklukan Yerusalem, persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan dan persiapan materi yang luar biasa.
Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah yang menyemarakkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini, Salahuddin berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi, ia terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang sangat kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambahkan jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit dan lain-lainnya. Akan tetapi, pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ, tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah suatu hal yang sangat mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin, perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang saleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara-tentara Allah ini pun menggepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib terbesar di atas Qubatul Sakhrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatul Sakhrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka bercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan salib, Balyan bin Bazran, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan dan membakar harta benda, menghancurkan Qubatul Sakhrah, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu, kami akan menghadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina dina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 20 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan juga dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Kota tersebut kembali di pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Lalu kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjidil Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut.
Sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, panglima perang dan yang lainnya, Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun pada tanggal 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyolati jenazahnya. Anak-anaknya Ali, Utsman dan Ghazi turut hadir menghantarkan sang ayahnya ke peristirahatannya yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, merahmati dan membalas jasa-jasa engkau wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.